Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah, amma ba'd. Rumah tangga. Mungkin dari segi bahasa saja. Kalau bicara tentang rumah, agar rumah kita tuh baik, jangan lupa dengan siapa juga kita bertetangga. Sehingga para orang dulu, orang-orang soleh itu mengatakan bahasanya kalau ingin membangun rumah yang di dalamnya ada rumah tangga adalah jar qablat dar. Pikirkan siapa yang jadi tetanggamu sebelum memikirkan tentang rumahmu megahnya kayak apa. Karena pentingnya itu nanti apa? Karena di dalam rumah ini, biarpun kita bentuk sebaik apapun, jika ternyata jarnya, lingkungannya itu tidak baik, maka di dalam baik, di luar bisa rusak itu anak. Sampai di sini dipikirkan. Kemudian mungkin kita mulai dari dalam rumah, ya, rumah tangga. Rumah itu di dalamnya terdiri dari unsur, ya, unsur rumah tangga, ya, keluarga lah. Di dalamnya ada seorang suami dan istri dan anak. Tapi kadang di dalamnya ada mertua, ada ayah dan ibu, dan ada yang lainnya, ada saudara. Baik. Artinya, untuk menjadikan rumah indah, kita harus memilih semuanya yang akan menjadi unsur dalam keluarga itu, ya, yang baik sebisa mungkin. Makanya kalau milih mertua, ya mertua yang baik. Milih menantu yang baik, kan begitu. Kalau punya saudara, ayo kita didik yang baik, karena bentuknya adalah saudara. Artinya kebaikan harus menjadi satu tujuan, yakni semuanya harus menuju kepada kebaikan. Kemudian paling inti di dalamnya adalah ya suami istri. Tapi ternyata memang tidak cukup hanya suami istri, nggak mungkin orang hidup hanya berduaan saja. Nggak mungkin hidup hanya berduaan, tapi lah inilah kuncinya, sopirnya itu ini. Bagaimana rumah tangga itu dimulai dari suami istri. Maka baginda Nabi memulainya dari sini. Biarpun sebetulnya ada hubungannya dengan tetangga dan bagian di rumah tangga baik. Tetangganya suka gonjing, ketularan. Tetangganya suka gosip, suka punya selera yang macam-macam, ke bawah. Nah, baik. Tapi kita mulai dari dalam saja, bahwa rumah tangga ini mungkin istilahnya membangun rumah tangga. Jadi kalau membangun rumah tangga, bandingkan dari baginda Nabi, ya tidak. Kalau mungkin secara fisik, zahir, ya, tidak beda dengan membangun rumah. Kurang lebih namanya membangun. Dalam membangun ini kan diperlukan kita ilmu untuk membangun, ya. Kalau tidak punya ilmu membangun, nggak akan jadi rumah megah. Tidak punya rumah megah yang indah. Pertama punya ilmu untuk membangun, dan yang kedua adalah bahan untuk membangun ini harus bahan yang bagus. Sebab biarpun ilmunya hebat, tapi kalau bahannya tidak bagus, ya tidak akan menghadirkan satu karya atau satu rumah yang bagus. Nah, maka memilih bahan itu penting. Sebelum kita menggunakan ilmu untuk mengolah bahan. Baik, maka baginda Nabi mengajarkan di dalam menikah itu jangan asal menikah, tapi kita hendaknya memilih bahan. Memilih bahan. Yang jadi masalah kita tidak pernah memilih, lalu dia ingin mempunyai bangunan yang megah, yang bagus. Ya, bisa saja dengan susah payah. Akan tapi kan tidak secepat, semudah jika dia memilih bahan. Sehingga Nabi memerintahkan tungkahul mar'atu, perempuan itu kalau mau dinikahi, seorang laki-laki kalau mau menikah dengan perempuan tentunya harus ada hal yang dipandang. Ya bisa saja seorang laki-laki memandang tentang kecantikannya, jamaliha, limaliha, karena mungkin dia perempuan kaya, mungkin terpesona dengan dunia dan gebyar. Itu fitrah, zahir manusia, fitrahnya manusia. Itu ya seneng ya, yang indah-indah lah, yang cantik. Kemudian masalah fitrahnya, ya seneng dunia itu maknanya kan untuk kebutuhan dan lain sebagainya. Sehingga di jamaliha, limaliha. Kemudian di hasabiha. Hasab ini memang ada perbedaan di dalam memaknai hasab. Sebagian mengartikan nasab, akan tapi lebih dekat bukan nasab. Kalau nasab ini memang baginda Nabi sendiri, untuk nasab ini betul-betul
kesucian seorang itu tidak dihubungkan dengan nasab. Kullu mauludin yuladu alal fitrati. Semuanya punya kesucian di saat dilahirkan ya. Supaya jadi menentukan mementingkan tentang kualitas zatnya orang ini. Jadi tentang si A. Maka bukan tentang siapa bapaknya. Ya kan, siapa bapaknya, akan tapi tentang siapa anak ini yang akan dinikahi. Biarpun mungkin dari bapaknya baik dan sebagainya, tapi kalau anaknya nggak benar, nggak perlu dipilih dong, kan begitu. Nggak perlu dipaksain memilih dia. Sehingga hasab ini lebih tepat dimaknai adalah hasab ini adalah karakter atau sifat. Cara ini sifat lemah dan lembutnya seseorang. Ada kadang kan sifatnya kasar. Jadi dikit-dikit marah, dikit-dikit ini. Maka hasab ini adalah hasab yang bagus. Hasab yang bagus adalah perilaku, watak, karakter yang lembut dan baik. Kalaupun seandainya dimaknai nasab juga sahaja, akan tapi nanti untuk rumah tangga bukan mengarah ke sana. Biarpun nasabnya hebat, tapi orangnya ini hanya kiai besar, hanya ustadz. Tapi dia tidak berpendidikan akhlak yang jelas. Untuk apa juga diambil? Kan begitu. Begitu sebaliknya, mungkin bapaknya adalah seorang penjahat berat, tapi ternyata anaknya itu masya Allah hidup dalam kehidupan yang baik dengan penuh kesadaran, lalu menjadi orang hebat, ya dia tentu lebih baik dong dibanding biarpun anaknya kiai tapi dia nggak benar misalnya. Jadi hasab ya, perilaku, watak. Nah ini perlu jadi bahan pertimbangan, dan memang manusia biasanya memilihkan ini. Yang pertama tentang kecantikan dan harta, itulah biasanya milirnya ke sana. Yang keempat adalah di diniha, agamanya. Fatfar bidati dini taribat yadak. Kemudian baginda Nabi menekankan agama ini ternyata harus didahulukan. Memang baginda Nabi mengajak bicara kepada kita sesuai dengan cara berpikir kita. Biasanya kita mudah terpesona dengan kecantikan atau ketampanan. Seorang perempuan mudah terpesona dengan ketampanan saja, dan mungkin dengan kekayaan saja, sampai agama lupa. Maka oleh Nabi letakkan di belakang agama. Tidak diletakkan depan. Ya dia dengan tentang hartanya, tentang kecantikannya, tentang hasabnya, kemudian tentang agamanya ditaruh di belakang. Karena memang rata-rata orang menaruh ini agama di belakang. Cuma ini kecerdasan seorang baginda Nabi itu taruh di belakang langsung dibalik, cedet, jadi kerasa. Fatfar bidatid dini taribat yadak. Ini agama yang harus kau dahulukan. Yang biasa kamu akhirkan itu harus kau dahulukan. Kalau kau tidak akan merugi, kau akan sengsara, akan celaka. Nah, begitu sebaliknya seorang wanita kalau memilih pria harus seperti itu. Nah, jadi memilih untuk apa? Untuk membangun sebuah rumah tangga yang baik. Maka pastikan di dalam menikah Anda itu memilih. Memilih itu harus paham memilih. Memilih itu artinya ada di hadapan kita ada beberapa orang yang kalau tidak cocok ini atau nggak bisa mengambil ini, bisa yang lainnya. Tapi kalau sudah memilih ini sudah tidak ada, ini berantakan. Sehingga kadang-kadang dia memaksakan sesuatu yang sudah disenangi, tapi akalnya tidak memilih dia. Semisal orang yang keburu jatuh cinta, itu nggak jelas. Gula Jawa rasa coklat. Kalau tidak dengan dia nggak mau. Ini bermasalah. Sehingga mungkin, lihat, dari rumah tangga, sehingga kalau orang semacam ini, lihat, ingin menikah dengan dia, tidak peduli setelah itu. Setelah terlanjur jatuh cinta, lihat dia lupa. Memilih itu nggak bisa lagi. Mana memilih? Dimanapun, biarpun ditunjukkan dengan 1000 wanita, tetap dia yang tampak. 1.000.000 wanita, tetap dia. Sudah setelah itu nggak peduli lagi apakah orang ini bakal cocok dengan orang tuaku, cocok dengan ayahku, cocok dengan saudara, nggak peduli lagi. Sementara tadi kita bilang rumah tangga adalah bukan sekedar antara laki dengan perempuan saja. Nanti kalau kita kembangkan di situ ada mertua, ada besan, ada saudara dan seterusnya. Jadi pastikan kalau kita memilih seseorang, tentunya yang sekiranya di kedepan hari dia akan baik dengan ibundaku, dengan ayahandaku, dengan adik kakakku. Saya punya cemburu besar kalau ternyata dia tidak baik sama adik saya, menyakiti darah saya, bagian dari saya. Saya tidak mau kalau calon saya menyakiti adik saya. Saya tidak mau. Artinya begitu, harus ada kecemburuan tentang keluarga. Keluarga ini adalah sebelum adanya pasangan-pasangan, keluarga ini nomor satu. Yang wajib kita untuk menyambung silaturahim. Jangan sampai adanya seorang pasangan malah menjadikan kita putus silaturahmi. Dan ini banyak, dan Nabi mengisyaratkan tentang itu. Tentang kisah Alqamah, kata kita banyak kisah putusnya silaturahmi justru karena pernikahan. Ini problem. Gara-gara menikah sudah putus lah. Ini biasanya itu tadi. Dia menikahnya tidak dengan memilih. Maka kami ingatkan kepada siapapun yang terlanjur jatuh cinta. Islam tidak. Islam adalah mengajarkan bangun cinta
di atas pernikahan, bukan membangun pernikahan di atas cinta. Kalau membangun pernikahan di atas cinta, orang memadu cinta terlebih dahulu, setelah jatuh cinta, kemudian dia baru melangkah untuk menikah. Iya kalau jadi menikah dengan dia. Kalau tidak, bagaimana dia akan menikah dengan orang lain sementara hatinya dititipkan di tempat lain? Bukankah itu orang yang mencari luka sendiri? Siksa sendiri. Bahkan dengan begini banyak melanggar orang tua, melanggar keluarga. Dan dia menganggap itu petualang cinta dan dia pejuang cinta. Padahal dia telah gagal. Dia telah meruntuhkan cinta dengan orang tuanya yang harus dinomorsatukan. Ini sebuah kebodohan cinta. Dia telah meninggalkan cinta kepada saudaranya yang di dalamnya bukan sekedar ada syariat. Ada syariat dengan ibunda ayahandanya. Bahkan dengan cinta atau tidak dengan cinta wajib berbakti. Dengan saudaranya, sholaturrahmi. Mendatangkan orang dari luar masuk keluarganya ternyata memutus di dalam. Bukankah? Itu kalau bahasa Jawa memburu uceng kelangan delek. Dia ngambil ikan kecil, ikan gedenya ditinggal. Silaturahminya dihancurkan hanya demi si dia. Kalau kita orang hebat, Anda yang hebat punya prinsip. Tidak. Pasanganku harus menjadikan keluargaku hebat. Dia harus baik dengan orang tuaku. Dia harus baik dengan adikku. Nah ini baru dahsyat. Sehingga pasangan itu akan masuk dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Disambut oleh keluarga. Ini perlu kecerdasan. Orang mengaku cerdas tidak akan cerdas jadi paham makna ini. Biarpun dia bisa menghafal dengan cepat. Tidak. Ini kan karena apapun bentuknya. Mohon maaf. Kalau Anda menikah dengan seorang perempuan, mau tidak mau Anda ketemu mertua atau tidak sih? Ya. Anda punya anak akan ketemu dengan mertua atau tidak? Neneknya atau tidak? Tentu. Istrimu ketemu saudaramu atau tidak? Tentu. Akan ada saat bertemu. Tapi kalau tidak ketemu hati, mana ada keindahan? Dari sini tuh ternyata direncanakan dalam Islam itu. Sehingga kami ingatkan kalau sudah jatuh cinta lebih dahulu ini menyiksa diri. Sehingga harus menikah dengan dia. Kalaupun tidak jadi, wah, akhirnya na'udzubillah. Ini lebih serem lagi bencananya di kedepan hari. Menikah dengan seseorang, tidak. Tapi ya cintanya dengan yang lainnya. Kalau sudah begitu cinta dengan lain-lain, na'udzubillah. Setan berbisik di suatu ketika. Menyalahkan pernikahan hari ini. Kenapa aku tidak dengan dia? Sehingga bisa jadi kehinaan-kehinaan terjadi setelah itu. Karena mungkin menganggap pilihan orang tuanya. Saya tidak mau dengan pilihan orang tua saya. Ini kan pilihan orang tua saya. Padahal bisa jadi yang dipilihkan oleh orang tua jauh lebih bagus daripada orang yang dicintainya. Akan tapi hidup baik menjadi hancur gara-gara ini tadi. Adanya cinta sebelum waktunya. Yang sudah terlanjur maka nanti masuk judul baru lagi sebetulnya. Kalau kan nanti silsilahnya terselesaikan. Move on adalah kecerdasan. Karena setelah orang tahu bahwasanya dia tidak layak untukku secara akal, biarpun aku terlanjur mencintainya, maka akalku akan membimbingku. Aku harus berani meninggalkan. Karena apa? Cinta tidak boleh menjadikan aku terpuruk. Sebab aku cinta, aku bangun karena Allah. Kalau memang aku dengan dia menjadikan aku jauh dari orang tua, nggak bisa dong. Orang tua aku kok. Saya cerdas, saya bukan orang bodoh. Saya berpikir loh ya. Tidak boleh aku menikah dengan dia. Nah ini kenapa? Karena ada. Biarpun nanti berdamai itu kekikuan tetap ada. Karena dia melangkah dengan sebuah kesalahan. Lagi-lagi kebodohan. Kami berharap anak-anakku yang muda-muda ini dengar suara ini. Kamu orang hebat, anak muda. Yang sudah terlanjur mulai jatuh cinta, move on, ada cerdas. Nanti ada bab selanjutnya. Kecerdasan yang dahsyat. Karena apa? Tahu dia tidak layak, maka aku katakan tidak layak. Selagi belum ada pernikahan, maka aku tidak perlu membela. Yang aku bela adalah yang menjadikan aku selamat di dunia dan di akhirat. Baik dengan keluargaku dan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini memilih. Jadi memilih saja ini sebenarnya indah kalau orang memahami. Sehingga kalau orang dalam prinsip hidupnya, aku menikah harus memilih, susah dia jatuh cinta. Susah dia mudah jatuh cinta. Karena apa? Cinta itu kan juga tidak serta-merta. Cinta itu ada logis. Artinya nggak ada orang serta-merta jatuh cinta. Misalnya kita ngelihat misalnya seorang laki-laki masih jomblo, ngelihat di layar satu perempuan cantik, nggak bisa langsung jatuh cinta. Mesti pikiran berputar-putar, dia itu siapa, mungkinkah aku dengan dia mati atau hidup, dia sudah tua atau masih muda. Itu bermacam-macam. Jadi nggak langsung jatuh cinta, nggak ada itu. Ada proses komunikasi dan sebagainya, ada harapan-harapan yang disampaikan sehingga rayuan lah itu sehingga terpesona, terjebak dalam cinta sebelum waktunya. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang fase-fase tentang cinta. Baik, sementara ini kita bicara tentang memilih. Nah, harus memilih.
Dan itu pendidikan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak memilih bagaimana? Dan nanti kita lanjutkan. Setelah ini ada bagaimana kita memilih, cara memilih, adab memilih. Bagaimana kita memilih, kita serahkan juga kepada Allah ya, dengan istikharah dan seterusnya. Ini kalau kita ingin membangun sebuah rumah yang bagus, bahan yang bagus, rumah tangga yang hebat, bahan yang bagus. Dan bagus itu kayak apa sih, standar bagus itu nanti harus ada semuanya. Baik. Kita tidak tahu, saya mau beli komputer, mau memilih. Wong saya tidak ngerti tentang komputer. Kan ada ini berapa ininya komponen ini. Saya tidak ngerti memilih apa. Yeah. Ya kan begitu. Kalau saya memilih tentunya saya harus mengerti dong. Nah, kalau saya tidak mengerti bagaimana, kan begitu. Yeah. Jadi kalau tidak mengerti. Dan kemudian komputer beda dengan orang. Kalau komputer kelihatan, bisa dilihat. Kalau orang tersembunyi. Yang dimaksud kebaikan pada seseorang itu adalah agama itu tersembunyi di balik perilakunya, di balik tutur katanya, di balik kebiasaannya. Bukan di biodata yang diberikan, bukan. Akan tapi di baliklah itu nggak bisa kita cukup bertanya. Apalagi kita bertanya langsung dengan dia. Kalau bertanya langsung dengan dia, ya nggak mungkin. Dia bukan komputer yang kita lihat, kita buka semuanya. Enggak. Dia akan menyembunyikan. Yang jelek nggak akan disebutkan, apalagi ngerti mau dilamar dia. Ya. Makanya kalau ada orang berkata, saya ingin kenal lebih dekat dengan dia, pengen tahu keadaan dia. Dia tidak akan dia tidak akan menyebutkan semuanya. Nggak akan ngomong kalau dia tuh jarang mandi. Nggak akan ngomong kalau tidur ngorok. Nggak akan ngomong kalau begini. Nggak akan ngomong kalau kebiasaan. Nggak ngomong kalau disering bentak ibunya. Nggak akan ngomong kalau dia sama kakaknya nggak tegur siapa. Nggak akan ngomong itu semuanya. Sehingga cara mengetahui tidak dengan cara, mohon maaf, budaya anak-anakku yang solehah. Bukan dengan budaya pacaran. Pacaran itu mengedepankan syahwat. Karena apa? Sebelum bicara sudah syahwat muncul. Karena memang min plus. Nggak akan ada perbincangan yang normal saat itu sudah. Biarpun katanya pengen tahu, tapi mendahului syahwat. Rasanya nyaman ngobrol. Karena lawan jenis min plus. Hanya orang sakit saja mentalnya yang nggak enak. Biar laki perempuan, biarpun siapapun, itu ada kelezatan sendiri. Cuman bedanya orang mengerti ini halal atau haram gitu saja. Biarpun orang kelas ulama kayak apapun, mengenakan suara perempuan tetap indah bagi dia. Hanya apakah saya dengar orang wali kayak apapun, mohon maaf, aurat perempuan tetap mengganggu syahwatnya. Cuman permasalahannya ngelihat atau tidak. Bohong kalau mengatakan, oh saya sudah tidak syahwat lagi ngelihat perempuan. Oh Anda sakit, Anda gila. Yang ada adalah tetap syahwat, cuman saya tidak boleh melihat. Akan begitu. Nah, untuk mengetahui ini ada beberapa cara. Kalau Nabi ajarkan adalah untuk mengetahui seseorang adalah pertama dengan cara kita mengirim orang. Kalau dia perempuan, kita mengirim adik perempuan. Kalau saya laki-laki inamar perempuan, saya cukup mengirim bibi saya, adik perempuan saya untuk duduk seminggu saja dengan dia. Itu sudah tahu kebiasaannya. Artinya kita boleh bertanya dengan orang yang sekiranya bisa mengetahui tentang keadaan dia. Yang netral. Kalau pamannya nanti merumosikan ponakannya dong. Enggak, orang lain yang biasa. Ya enggak ada. Kemudian di sisi lain nanti, bagi orang yang ditanya itu harus amanat. Yang ditanya. Dan kita juga tidak boleh menyebar aib. Artinya, kalau bertanya, maksud kamu apa tanya tentang dia? Saya pengen lamar dia. Oke, kamu pengen tanya siapa? Sikapnya. Satu-satu enggak boleh. Dia jelek gini-gini enggak boleh. Ditanya, dengan ibunya bagaimana? Bisa satu-satu. Maka mungkin kalau kita tahu sama ibunya oke. Dilanjut, sama saudaranya gimana? Harus jujur. Dia sering berantem dan tidak akur. Terus bagaimana matanya? Gimana? Jelalatan atau kita maksudnya suka murahan atau bagaimana? Nah, kita yang ditanya nggak boleh. Wah, dia perempuan gini jelek gini, nggak boleh dia. Karena apa yang dibutuhkan? Nah, maka biasanya yang paling enak adalah kalau kita mengirim bibi kita atau adik perempuan kita. Seperti Sayyidah Khadijah Kubra pengen tahu. Nabi Muhammad sudah masyhur tentang kejujurannya. Tapi untuk tahu lebih dalam adalah dalam transaksi jual beli dan sebagainya, kirim Maisarah untuk menemani waktu ke Syam. Perjalanan kan tahu, semuanya tahu. Setelah itu pulang cerita kepada Sayyidah Khadijah, semuanya begini. Nggak ada kurangnya. Nah ini, makanya kita bisa bertanya kepada orang yang bisa kita kirim dekat dengan dia. Bukan kita langsung mengetahui. Kadang dia dicoba dengan internet, biodata dan sebagainya. Yang diposting hanya yang bagus-bagus saja, yang jelek mah enggak. Yang salah aja paling diturunin. Kan begitu. Nah,
Jadi pertama adalah kita dengan mengirim satu orang yang paling dekat dengan kita untuk yang orang kita percaya untuk bisa duduk dengan dia, ngobrol dengan dia atau mengetahui dia. Atau yang kedua adalah ya siapa kira-kira dekat dengan dia yang tidak tertuduh bahasanya dia itu hanya ingin promosikan saudara. Misalnya sahabat yang kenal dengan dia tanya. Kita bisa bertanya dengan kita duga orang itu jujur tentang bagaimana tentang wanita ini, tentang perempuan ini. Nah, ini. Atau yang ketiga adalah rekomendasi dari orang yang bisa kita percaya. Orang alim, orang soleh, orang baik mengatakan, ya, wahai anak muda, ya Zaid, ya Ali misalnya, ada seorang perempuan gini-gini. Ya sudah, kalau kita percaya pada orang ini, itu jauh lebih. Kalau orang benar, bukan orang maklar jodoh, bukan. Dia memang orang yang memang betul benar ingin menjodohkan. Ya, gimana? Itu boleh seperti itu. Nah, yang jelas kita tidak boleh langsung tiba-tiba menjatuhkan hati. Itu enggak, karena itu akan menjadikan buta mata kita. Tidak akan bisa memilih. Kan memilih itu adalah harus kosong. Sehingga nanti setelah itu, setelah kita ketemu bahwasanya melalui orang yang kita utus, atau kita bertanya dengan orang yang dekat dengan dia yang tahu keadaannya, atau rekomendasi yang ketiga dari orang yang bisa kita percaya, setelah itu tidak serta-merta akan kita terima. Makanya mohon maaf kalau saya menyodorkan kepada adik-adikku tentang seorang, itu bukan langsung Anda terima. Masih ada langkah selanjutnya kita, biarpun itu benar menurut Anda, baik menurut Anda, ada langkah namanya istikharah. Istikharah. Pastikan Anda istikharah, jangan melangkah tanpa istikharah. Istikharah yang benar. Istikharah itu adalah istikharah minta dipilihkan. Minta dipilihkan oleh Allah. Istikharah itu minta dipilihkan oleh Allah. Biasanya di antara bimbang antara dua orang, antara iya dan tidak. Nah, jadi yang di istikharah itu siapa? Ya tentunya kalau Anda seorang perempuan, yang Anda istikharah adalah laki-laki yang layak, yang baik. Kalau memang dia orang nggak benar, ya nggak pakai istikharah, langsung ditolak. Dia nggak benar kok istikharah. Ini dikelamar orang nggak benar, pemabuk ini, wah judi bukan ini. Ntar mau istikharah, nggak pakai istikharah kali itu. Istikharah itu adalah yang menurut informan, yang memberikan informasi kepada Anda atau sesuai pengamatan Anda adalah dia baik dan benar, belum tentu. Harus mengadu kepada Allah. Coba, hadapnya luar biasa dengan Allah. Istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Baik, setelah itu istikharah. Nah istikharah itu syarat istikharah itu nggak sebelum ada di hati dong. Artinya harus berani melepas dong. Kalau seandainya tidak sesuai. Karena ketidaksesuaian itu bisa saja nanti. Tidak harus kita melihat mimpi-mimpi ya setelah istikharah. Yang jelas dalam doa istikharah itu sendiri kan bentuk penyerahan kepada Allah. Kalau orang paham. Supaya istikharah ini benar, bukan istikharah bohongan. Ada orang istikharah bohongan. Bohongan kayaknya ya Allah pilihkan. Tapi dia tidak minta dipilihkan. Sebenarnya sudah punya pilihan. Kan coba dalam bahasa itu. Allahumma inni astaghiruka wa astagdiruka. Aku minta kau pilihkan ya Allah. Dan minta kau mudahkan, kau tentukan untukku yang terbaik ini. In kana hadzal amru khairun li fi dini. In kana hadzal amru khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fakturuli. Kalau ini perempuan baik untukku, agamaku, duniaku dan akhiratku, mudahkan untukku. Fakturuli. Kan itu. Kalau dia memang baik untukku. Masih menggantungkan kalau baik untukku ya Allah. Bukan langsung jadikan dia untukku ya Allah, enggak ada begitu. Maksakan. Ya. Kemudian jika dia tidak baik untukku ya Allah, karena adzal amru syarron li, kalau tidak baik untukku, fid dini wa ma'ashi wa akibati amri, di agamaku, kehidupanku, duniaku, akhiratku, fasrifu anni. Harus berani ngomong, jauhkan dia dariku. Loh, ini kan kekuatan. Sekarang kalau orang terlanjur jatuh ini agak akan ngomong begini. Istikharahnya istikharah yang tidak benar, ya tetap ya Allah kalau tidak baik untukku, jadikan baik untukku. Kalau sudah miliknya orang kembalikan kepadaku, mungkin bisa begitu. Ini mana istikharah begitu? Ya, belum menjalankan istikharah itu memang syaratnya seperti itu. Makanya ada bab tadi yang dia sebutkan, move on itu cerdas. Makanya jadi orang hebat itu berani move on. Justru itu adalah orang yang mengerti cinta yang sejati. Cinta sejati adalah cinta yang tidak membodoh-bodohi akal cerdas kita. Karena cinta itu logis. Yang nggak logis bukan cinta namanya. Itu murni syahwat. Atau tertipu dalam cinta dusta, cinta bohong. Sehingga betul lah. Ya itu tadi gula Jawa rasa coklat. Ruwet.
repot. Dunia seluas daun kelor. Enggak begitu. Kita harus bisa memilih. Baik, kemudian dalam istikharah itu menyerahkan, ya Allah kalau memang dia baik untukku, kebayang dia sih dia. Mudahkan. Kalau tidak baik, jauhkan ya Allah. Dan berikan kepadaku yang terbaik. Selesai. Setelah itu, setelah selesai sholat, jalan esok hari sesuai dengan proses. Antara melamar dan tidak melamar. Itu sudah terbukti baiknya. Nggak harus nunggu mimpi. Kalau nunggu mimpi, tidak mimpi-mimpi gimana nanti? Ya kan? Akan tapi kalau memang kemarin sudah terlanjur merencanakan saya akan melamar dia, proses saja. Kalau memang tidak baik, nanti Allah batalkan sendiri nanti. Tiba-tiba Anda tidak serak atau dia menolak. Dia menolak bisa saja itu terbaik, pilihan dari Allah. Kalau Anda yang nolak mungkin bingung. Justru dia tidak jadi. Anak saya belum ingin nikah. Ya sudah, Alhamdulillah. Gagah dia. Nggak usah. Ada. Remeh banget, rendah sekali Anda itu. Gagah. Hilang 1 tumbuh 1000. Gitu. Jangan sampai urusan begini melanggar orang tua, melanggar Allah segala macam. Karena kita akan bangun rumah yang indah, rumah yang hebat. Tidak boleh dengan sesuatu yang tidak logis. Tidak logis itu adalah tingkatnya berat, tiangnya kecil, kurang ini. Maksudnya pengen bangunan hebat tapi bahannya jelek. Bahannya bagus dong, pilih. Nah ini, melakukan istikharah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu jalankan proses mau lamar, mau indah sebagainya. Kalau ternyata nanti dimudahkan, alhamdulillah, berarti insya Allah itu jodoh buat saya. Kalau tidak, alhamdulillah. Berarti ini sesuai dengan istikharah saya. Dan setelah itu jangan ragu, Allah Maha Kasih. Banyak di sana. Tenang aja. Podo utuh ya kalau bahasa Jawanya. Sama-sama utuhnya. Ini kegagahan dalam dunia cinta ini harus gagah. Kenapa? Nanti setelah itu cinta tidak boleh ada yang memperbudak. Yang ada adalah pengabdian yang indah dan dahsyat. Nah, jadi makanya dari sini harus ada benar. Sehingga setelah itu kita akan bangun cinta hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah ada Allahnya di mana, Masya Allah, luar biasa. Senyumnya akan pahala. Dia mengerti langsung kalau zalim kepada pasangan itu dosa di hadapan Allah. Saya mukul, saya mencaci, enggak susah terjadi. Karena benar dia menuju pernikahannya. Jangan sampai ada seorang menikah, seorang perempuan mau menikah dengan seorang laki-laki yang katanya dia terlanjur mencintainya. Ditanya oleh ibunya, apa sih nak kok kamu sampai senang? Apa sih yang menjadikan kamu tertarik senang sama dia nak? Dia geleng kepala, bingung dia. Bicara kekayaan juga enggak ada, bicara kerjaan juga enggak. Terlanjur terjebak dalam cinta sebelum waktunya. Sebelum halal. Nah, dan proses ini pun kalau memang yang benar aslinya adalah tanpa harus ada cinta. Akan tapi kecenderungan oke lah, ini sebenarnya kita bukan masalah dunia, ini bukan diklat cinta ya. Kalau kita ada pembahasan, wahai adik-adikku yang tercinta, ada diklat cinta itu ada. Bagaimana kita membangun cinta. Yang biasa kita hadirkan beberapa tempat. Ya, yang kami selalu sampaikan cinta rasional. Bukan nggak logis, cinta itu logis. Ya, dan seterusnya. Baik sahabat Al-Bahjah TV dan seluruh pemirsa pendengar setia Radio Network dimanapun berada, Buya kita sudah sampai di kesimpulan yang dimana rumah tangga itu adalah keluarga. Nah ini kita ingin mendapatkan kesimpulan dan wabil khusus kita juga ingin mendapatkan doa dari apa yang Buya sampaikan, Buya. Silakan. Kesimpulannya adalah bagi yang belum memasuki rumah tangga, belum berkeluarga, belum menikah, pastikan di saat Anda menuju ke sana, Anda dengan kecerdasan Anda, dengan kesadaran akal Anda, kemudian dengan ketulusan Anda merindu kebahagiaan, insya Allah dengan itu semuanya akan sampai. Jangan ditunggangi oleh hawa nafsu, biarpun syahwat memang ada pada diri kita. Dengan memilih yang benar, dengan cara yang benar, proses pernikahan yang benar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah hadir majelis mulia, tidak boleh ada yang kecewa. Mungkin ada orang yang di masa lalunya telah melakukan hal yang salah, sudah memilih dengan cara yang salah. Istikharah juga enggak, melanggar orang tua juga. Tinggal Anda bertobat. Kalau dulu waktu Anda menikah melanggar orang tua, Anda hari ini harus double baktinya pada orang tua. Porsinya lebih. Tingkatkan. Kalau dulu hanya mungkin bakti, Anda lipatkan lagi bakti pada orang tua. Dan juga jika dulu resepsinya adalah Anda hambur-hamburkan
uang dengan cara yang haram, Anda sekarang Anda bayar saja deh. Itu masjid samping rumah Anda. Saya dulu resepsi habis uang 100 juta. Tapi nggak benar semuanya. Saya akan bayar 100 juta demi Allah. Kembalikan. Kalau saya habis 1 miliar, saya akan keluarkan untuk kebaikan. Yang lalu, Allah Maha Kasih. Jangan Anda cuek dengan Anda tidak punya penyesalan, ya dibiarkan. Kemudian apalagi yang Anda salah tadi. Nah sekarang, ya, nah, ada ini yang sudah, yang terlanjur salah. Yang belum, ayo dengan cara yang baik. Cara yang terbaik, memilih ya, pernikahan, okay? Persepsi yang baik. Dengan keyakinan yang benar yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Semoga yang sudah menikah rumah tangga Anda indah. Yang rumah tangga sering cekcok, sadari. Yang sering cekcok, semoga Allah memberikan kesadaran bahwasanya itu semua adalah menyebabkan murka Allah, percekcokan, perselisihan. Semoga Allah lembutkan hati. Yang sering cekcok, bahagia rumah tangganya setelah ini. Yang sudah bahagia semakin bahagia. Yang belum menikah dimudahkan dalam menikah untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia. Yang punya keturunan dimudahkan mendidik anak-anaknya. Yang belum punya keturunan diberi keturunan. Yang tidak diberi keturunan oleh Allah diberi kebahagiaan oleh Allah. Yang memang sudah tidak diberi keturunan oleh Allah, semoga Allah berikan kebahagiaan di dunia hingga kelak di surga. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai Allah. Mencintai Allah. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.